pemirsa, kita akan mulai sebuah program acara baru, yaitu diskusi sekelas sahabat, tapi dengan cara yang santai, dan kita akan melibatkan para ketua-ketua jemaat yang akan memberikan pandangan dari sisi awam untuk memberikan konklusi-konklusi pelajaran sekelas sahabat kita dari minggu ke minggu. Dan beberapa ketua jemaat telah kami hubungi dan mereka bersedia untuk membagikan berkatnya dalam diskusi sekolah sahabat. Dan bersama kita pada hari ini ada Bapak Darius Lango. Beliau adalah Ketua Jemaat Bukit Zaitun, Kota Cimahi, Jawa Barat. Selamat malam Pak Darius Lango. Selamat malam, Bapak Pendeta. Ya, senang sekali kita boleh bertemu ya Pak Darius. Kita akan berbincang-bincang sedikit tentang pelajaran sekolah sahabat kita, dan khususnya kita bahas di pasal yang ke-11 pada hari ini. Dan ini sangat menarik oleh karena pelajaran kita menjadi sambungan yang sangat erat hubungannya dari sahabat yang lalu. Kalau sahabat yang lalu kita membahas bagaimana peran rumah tangga suami istri, bagaimana saling tunduk dan menghormati, bahkan di dalam rumah tangga kita bisa mencerminkan siapa Kristus itu. Nah, menariknya pada hari ini kita juga akan membahas bukan hanya peran sebagai suami istri, tapi peran sebagai orang tua, anak-anak, bahkan hubungannya Tuhan dan hamba, mungkin majikan dan pembantu, dan bagaimana konklusinya itu sebenarnya kita adalah hamba, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adalah Tuhan kita. Nah, pada hari sebelum kita belajar firman Allah, kita minta Bapak Darius Lango boleh pimpin dalam doa. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bersemayam di surga, pada saat ini kami mempersiapkan diri untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Untuk itu ya Bapa, kami memohon Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam hati kami masing-masing. Berikan kepada kami hikmat surgawi, agar kami akan firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini. Biarlah kiranya dimanapun para pendengar berada, boleh diberkati dengan firman yang akan kami diskusikan, kami bahas pada malam hari ini. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, mengampuni akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di mana-mana berada, di dalam bincang sekolah sahabat bersama ketua jemaat, Bapak Ibu, saudara boleh memberikan komentar, bahkan pertanyaan, dan kita akan bahas pada sahabat-sahabat yang akan datang. Dan kita akan memulai pelajaran kita pada pasal yang ke-11 dengan judul mempraktekkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Nah, Pak Darius, dari judul ini menarik ya, mempraktekkan kesetiaan. Nah, kenapa? Karena ya sahabat lalu kan kita pelajari bagaimana hubungan suami istri saling setia nih ya. Lalu sekarang apa sih prakteknya mempraktekkan kesetiaan tertinggi gitu? Yang lalu kita pelajari suami saling setia. Lalu apa hubungannya di Pak Darius kalau kita bicara judul pada sahabat hari ini? Silakan Pak Darius. Ya, Bapak Pendeta. Jadi Kristus merupakan pusat, ya, pusat dari kehidupan kita sebagai pengikut-pengikutnya. Ketika hubungan kita dengan Kristus itu berjalan dengan bagus, maka tentunya hubungan kita dengan sesama, ya, apakah itu dengan anak kita, ya, atau hubungan anak dengan orang tua, antara hamba dengan tuannya, atau sebaliknya Tuhan dengan hambanya, akan berjalan dengan bagus kalau hubungan kita dengan Kristus itu berjalan dengan baik. Maka Kristus menjadi pusat. Mungkin itu Ya, yang bisa saya menarik ya. sampaikan. Berarti dengan kata lain ya Pak Darius, saat kita mencintai istri dan suami atau pasangan kita, praktek yang lebih besar sesungguhnya saat kita mulai mempraktekkan kesetiaan dalam anak-anak kita, Tuhan ya. Dan
intinya sebenarnya lagi memuliakan Tuhan ya, begitu ya Pak Darius ya. Ya, Ah, iya. seperti itu Bapak Pendeta. Iya, menarik sekali ya. Artinya eh, contoh kita memperlakukan anak, contoh kita memperlakukan mungkin orang-orang yang tinggal dengan kita, bahkan mungkin bawahan kita adalah contoh yang konkret menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar suami dan istri ya, begitu. Oke. Nah, pada pelajaran di hari Minggu menarik sekali oleh karena eh, ternyata nasihat itu bukan hanya kepada orang tua Pak Danis, ternyata juga kepada anak-anak nih. Nah, bagaimana sih Pak Danis memberikan gambaran nih anak-anak itu tunduk, hormat kepada orang tua dalam konteks mempraktekkan kesetiaan. Silakan Pak Darius. Ya, Bapak Pendeta, selama eh, pelayanan saya di jemaat, itu saya lebih banyak berkecimpung dengan orang-orang muda. Ya. Ya, Sehingga seringkali saya memberikan nasihat-nasihat kepada mereka bagaimana mereka menaati orang tua mereka. Status sebagai seorang anak membuat anak itu harus menghormati orang tuanya, tunduk kepada orang tuanya, ya, karena sebagai seorang anak. Tetapi di sisi lain, ketika ada orang tua yang tidak menunjukkan sikapnya sebagai pengikut Kristus, maka saya katakan alangkah bagusnya anak itu tidak boleh mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. hmm, Contoh kasus, ya, contoh kasus saya seringkali berikan. Kalau sekiranya seseorang bapak atau orang tua melarang anaknya untuk pergi ke gereja atau melarang anaknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemuda, maka alangkah bagusnya anak itu memiliki satu sikap untuk berlawanan dengan apa? Dengan orang tuanya. Karena saya yakin ya, orang tua yang memiliki hubungan yang akrab dengan Kristus tidak mungkin melarang anak-anaknya untuk mengikuti hal-hal yang bersifat rohani. ya. Jadi Wah, ini tetap ya hmm, status anak itu membuat dia harus menghormati, ya, harus menghormati harus ya. menghormati. Hmm, Tetapi oke. di satu sisi ketika tindakan orang tua itu berlawanan dengan kehendak Tuhan, maka disitulah anak-anak ya dengan bijak harus apa? Harus menyampaikannya kepada orang tua untuk tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh orang tua. Ya, Jadi kita belajar pada pelajaran yang lalu bagaimana hidup bijaksana, maka anak-anak itu juga perlu apa? Bijak menyikapi tindakan orang tua kepadanya. Mungkin itu iya. yang bisa saya Jadi sampaikan. selaras ya Pak Darius ya. Ada kutipan di alinea yang ketiga, saya bacakan perintah Paulus untuk taat tidaklah mutlak. Ketika perintah orang tua bertentangan dengan tuntutan Kristus, maka meskipun mungkin menyakitkan mereka atau anak-anak, harus mematuhi Allah dan mempercayai konsekuensinya bersama dengan dia. Ya artinya benar kata Pak Darius ya, terima kasih inspirasi sekali. Artinya sejauh orang tua memerintahkan kita kepada kebaikan dan aturan Allah, maka kita tunduk sebagai anak. Begitu ya Pak Darius ya. Ya, Dan tentunya Pak pemirsa di rumah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau sudah ingin menanggapi, coba diskusikan dengan teman-teman di rumah, kayak apa sih tunduk sama orang tua? Apakah karena status kita sebagai anak, maka kita harus tunduk itu sejadi-jadinya kepada orang tua. Kita nggak boleh lawan dalam hal apapun. Ya silakan Bapak Ibu dan Saudara di rumah diskusikan. Nah, mungkin kapan-kapan kita akan berbagi bersama. Nah, kita lanjut pada Darius ya. Nah, ternyata bukan hanya kepada anak ini balance ya, Paulus ini hebat sekali. Jadi Paulus bukan hanya nasib orang yang belum menikah, suami istri, bukan juga kepada anak-anak, tapi ini kepada orang tuanya. Nah, ini apa yang salah nih sebenarnya? Apa sih maksud Paulus, Pak Darius? Kenapa nasihat ini juga untuk orang tua? Apa yang dinasihatkan Paulus sesungguhnya kepada orang tua dalam hal ini, Pak Darius? Silakan, Pak Darius. ya. Jadi di Efesus 6 ayat
4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hmm. Ini sebuah amaran bagi kita sebagai orang tua. Ya. Maaf, saya harus katakan eh, orang tua kita yang dulu, ya, bagaimana mereka mendisiplin kita. Ya. Hmm. Memang pada waktu itu bagi saya secara pribadi kok rasanya keras sekali disiplin itu. Hmm. Ya. Di satu sisi saya menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua kita pada waktu itu kurang baik, kurang diterima oleh saya. Tetapi ketika saya sudah jauh dari orang tua, maka saya merasakan bahwa ternyata disiplin, ya, didikan dari orang tua itu sangat berguna pada waktu kita sudah apa? Sudah uh, berkeluarga, ya. Iya, Bahkan jauh dari apa? Jauh dari orang tua. Ya. iya, betul. Memang di dalam didikan itu tentunya banyak cara yang bisa dilakukan Ya, oleh kita sebagai orang tua. Ya. Bisa berbeda. Apa yang diterapkan oleh Bapak Pendeta Berhitu berbeda dengan apa yang saya terapkan. iya, Tetapi intinya adalah bahwa didikan kita itu dikatakan didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. iya. Artinya apapun yang kita lakukan tidak boleh di luar kehendak Tuhan. Hmm. Iya, iya, Cambuk memang perlu, tetapi ada waktunya. Ada iya, saatnya kalau memang harus dicambuk, dicambuk. Tetapi iya, jauh lebih bagus, ya, jauh lebih bagus. Memang harus apa? Memanggil dia, kemudian memberikan nasihat, memberikan pandangan kepadanya, bagaimana uh, perbuatannya itu, akibat dari apa yang dia lakukan. Sehingga ketika dia sudah menyadari, maka kita telah mendapatkan kembali dia. Saya terus terang uh, di dalam rumah tangga saya uh, boleh dikatakan hampir tidak pernah mencambuk anak saya karena terakhir itu betul. kalau tidak salah sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu, ya, itu oleh karena sesuatu kondisi yang membuat saya merasa tindakan mereka tidak tepat sehingga saya harus mencambuk dia, ya. Nah, ada satu hal yang saya mau sampaikan bahwa mencambuk dia, memukul dia, ya, mungkin itu bersifat sementara, sesaat, ya, sakitnya itu sesaat. Tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam rumah tangga, ya. Jangan sampai kita menyakiti anak-anak kita dengan kata-kata kita, karena itu akan terus membekas. Ya. Seringkali orang tua mengeluarkan kata-kata, ya, yang tidak pantas, yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan kepada anak-anaknya. Nah, inilah yang inilah bagi saya lebih lebih fatal karena itu akan terus diingat oleh diingat oleh anak itu di dalam kehidupannya ketika setiap hari harus dibumbui dengan kata-kata yang yang tidak pantas. Bagi saya itu jauh lebih Iya, menyakitkan. Maka marilah kita berhati-hati di dalam kata-kata kita, tindakan kita terhadap anak kita. Mungkin iya. itu. Ya, terima kasih Pak Darius ya. Saya juga teringat saat kecil kadang-kadang dipaksa sama orang tua bangun jam 4:30 untuk renungan pagi. Kadang-kadang kayak kejam sekali ya, tapi rasanya kok saya juga bertumbuh juga ya gitu. Walaupun eh, kita bisa merasakan lah ya bagaimana tindakan orang tua kita kepada kita. Ya, Benar seperti Pak ada Darius satu hal Bapak katakan. Pendeta Ya, yang saya mau sampaikan. Nah, salah satu yang apa yang saya uh, ikuti, ya, nasihat dari orang tua saya adalah tidak boleh terlambat ke gereja. itu Itu kan. tidak boleh terlambat ke gereja dan saya merasakan itu sangat sangat bermanfaat sekali. Saya hampir tidak pernah terlambat.
Di dalam setahun, Ya. ya bisa saja tidak ada terlambat sama sekali. Dan itulah yang saat ini saya apa? Saya uh, teruskan itu kepada anak saya. Sehingga jam Oh, 8 kami sudah harus apa? Sudah harus di gereja. Dan anak begitu. saya mengikuti itu. Ya. Puji Tuhan Pak Derus, pengalaman yang menarik ya pemirsa. Coba diskusikan di rumah Anda masing-masing. Kayak apa sih didikan orang tua kita? Apakah dulu menyenangkan, dulu menyakitkan, tapi kita mendapatkan sebuah faedah yang kita rasakan pada sekarang ini. Nah, Bapak Ibu pemirsa boleh diskusikan di rumah masing-masing. Lalu coba munculkan sesuatu. Apa sih perbedaannya didikan orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang? Nah, ada yang menarik di dalam pelajaran kita yang dikutip di alinea yang ke-5, jadilah menyenangkan di dalam rumah tangga. Ternyata para orang tua wajib memberikan gambaran yang menyenangkan agar anak-anak itu rasa nyaman katanya ya. Tidak ada izin diberikan di dalam firman Allah bagi orang tua untuk bertindak kejam dan menekan atau pelanggaran anak-anak terhadap orang tua. Wow, ini luar biasa nasihat Ellen White ya. Artinya moga-moga ini orang tua para mendengar ya nanti bapak-bapak ibu-ibu yang melihat tayangan ini coba mungkin diskusi nih ya apa sih yang sudah dipraktekkan di dalam rumah tangga kita masing-masing, apa sudah terlalu kejam atau malah mungkin loss dan sebagainya. Nah mari silakan diskusikan lalu temukan jawabannya dan bagaimana Kristus akan menolong kita di dalam diskusi kita. Pak Deris Amin. kita Amin. lanjut. Nah di dalam pelajaran kita juga disinggung mengenai hamba dan Tuhan. Dari sisi mana kita ingin memberikan korelasi atau hubungan Tuhan dan hamba ini dari kesetiaan yang tertinggi kepada Kristus? Apa yang dimaksud dalam hal ini, Pak Darius? Silakan, Pak Darius. Oke, Pak Pendeta. Jadi, eh, sebagai seorang hamba, dia wajib tunduk kepada Tuhannya. Hmm. Sebagaimana apa? Kita tunduk kepada apa? Kepada Kristus. Tetapi sebagai seorang Tuhan, dia juga harus apa? Harus menghargai hambanya. Hmm. Tidak boleh memperlakukan hambanya dengan semena-mena. Bahkan Kristus yang menjadi patron kita, dia bahkan menjadikan dirinya sebagai seorang hamba. Luar biasa. Ya. Iya. Hamba itu artinya melayani. Kristus menjadi hamba. Ya. Dia tunduk sampai bahkan mati untuk Iya. apa? Untuk kita. Berarti dia walaupun Tuhan, ya, tetapi di satu sisi dia menjadi hamba untuk melayani apa? Umat Tuhan. Ini luar biasa. Suatu contoh yang sangat bagus sekali, ya, yang dipertontonkan oleh Kristus kepada umat manusia. Dan Iya. itu kita perlu apa? Kita perlu meniru itu di dalam hubungan kita, apakah itu Tuhan atau hamba, ataupun hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial kita. Ya, hubungan kita dengan sesama, kita Iya. perlu apa? Mengikuti contoh yang telah diberikan oleh Kristus. Iya. Baik, memang di dalam pelajaran kita sedang menggambarkan bagaimana mempraktekkan kesetiaan itu gambarannya adalah antara Tuhan dengan hamba, begitu ya Pak Darus ya. Ya, Pada zaman Paulus itu banyak sekali praktek-praktek perbudakan dan itu menunjukkan ada hamba, ada juga Tuhan. Dan bagaimana hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang tunduk sama tuannya, apapun perintah tuannya. Dan kita tahu sekarang ini bahwa Tuhan kita sebenarnya adalah Yesus ya. Maka kita adalah hamba. Maka sebagaimana ilustrasi tadi harusnya kita tunduk begitu ya Pak Derus ya. ya, Tunduk kepada Kristus. Apapun perintah Kristus. Nah, salah satu perintahnya adalah kita harus setia. Setia dalam melakukan segala apapun. Nah, pemirsa menarik sekali kalau kita bicara tentang kesetiaan. Tentunya mungkin pemirsa dan Bapak Ibu saudara-saudara di rumah banyak hal yang bisa diambil contoh bagaimana menggambarkan kesetiaan ya. Nah, pelajaran sepanjang 1 minggu ini menggambarkan bagaimana kita harus setia bahkan melakukan praktek kesetiaan yang tertinggi. Artinya apa?
segala-galanya adalah Kristus. Begitu ya Pak Darius ya. Nah, Ya. Pak Dan Darius mungkin untuk saya tambahkan beberapa, sedikit. oh ya, silakan. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi hamba itu di zaman perjanjian baru, perjanjian lama itu disebut budak. Budak itu Ya, artinya dibeli. Ya. Budak itu artinya dibeli. Dan dia ya, betul. dia harus tunduk kepada apa? Kepada tuannya. Di zaman perjanjian baru ada istilah hamba, ya, pelayan. Ya. Mungkin di saat ini ya dikatakan kita sebagai hamba, ya, itu oleh karena kita bekerja, untuk itu bisa saja terjadi. Ya, kita dianggap sebagai hamba karena kita apa? Bekerja untuk orang lain. Ya, banyak contoh kasus, ya, di mana tuan itu tidak memperlakukan hambanya dengan apa? Dengan baik. Tetapi di sisi yang lain ada juga hamba yang berlaku seperti tuan. Sehingga dia apa? Dia suka apa? Ya. Suka menentang, suka melawan tuannya. Oleh karena itu, biarlah kita, ya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus mempraktekkan suatu kehidupan, ya, sama seperti seorang hamba tunduk kepada Tuhan. Kita harus apa? Mengikuti apa rencana Kristus di dalam kehidupan kita, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan kita Kristus tentu memiliki rencana-rencana yang baik untuk kita. Tidak sama seperti Tuhan yang ada di dunia ini. Ya, tidak sama. Kristus itu tentu melakukan yang terbaik bagi kita. Nah, inilah kita harus merasa bersyukur atas itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Darius. Tentunya Paulus juga ingatkan kepada kita kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Tidak tahukah kamu bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas? Siapa yang beli kita? Yang beli kita adalah Kristus. Artinya kalau kita dibeli sama Kristus, kita bukan milik kita sendiri. Kita milik siapa? Kristus. Artinya kita nggak bisa Betul, betul berbuat Pak Pendeta. apapun. Maka harus tunduk. Begitu ya Pak Darius ya. Tadi Betul Pak Pendeta. Pak katakan harus tunduk karena apa? Karena kita sebenarnya budak. Dulos tadi hamba itu kita harus tunduk kepada yang empunya kita. Siapa punya kita adalah Kristus. Nah, pemirsa dan Bapak Ibu yang ada di rumah, mari Bapak Ibu diskusikan di rumah bagaimana sikap seorang hamba dan bagaimana menerapkan bahwa memang kita adalah budak sesungguhnya, tapi budak yang dibeli oleh Kristus dengan darah Kristus gitu. Nah, Pak Darius, sebelum kita tutup, adakah satu kalimat, dua kalimat sebagai penutup tentang pelajaran sekelas sahabat kita dengan judul mempraktikkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Silakan supaya pemirsa boleh mengikutinya. Ya, Mbak Pendeta. Jadi sebagai penutup, saya mau menyampaikan kepada kita semua pemirsa bahwa hubungan yang baik antara orang tua dengan anak ataupun sebaliknya antara anak dengan orang tua, tuan dengan hamba, hamba dengan tuan, itu semua akan terjalin dengan baik bila mana hubungan kita dengan Kristus itu baik. Amin. Tanpa Kristus, kita tidak akan memiliki hubungan yang baik dengan apa? Dengan sesama kita. Apakah itu anak, orang tua, hamba, atau tuan. Mungkin itu saja yang bisa saya Baik. sampaikan. Baik, terima kasih Pak Darius Lango, Ketua Jemaat dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Bukit Zaitun, Kota Cimahi, Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti bincang santai pelajaran sekelas sahabat bersama Ketua Jemaat. Saksikan minggu depan bincang santai pelajaran sekelas sahabat bersama Ketua Jemaat dengan ketua-ketua jemaat yang ada di gereja-gereja kita. Semoga apa yang kami suguhkan bisa menjadi berkat bagi pemirsa dan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa untuk menutup diskusi kita. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami telah berdiskusi, bincang santai pelajaran sekolah sahabat bersama Ketua Jemaat. Dan narasumber kami, Ketua Jemaat dari Jemaat Bukit Zaitun di Kota Cimahi, Bandung, dan Jawa Barat,
telah memberikan inspirasi bagi kami bagaimana kami boleh mempraktekkan kesetiaan kami yang tertinggi kepada Kristus. Diberkatilah Bapak dari Sulango dalam pelayanannya, istri dan anak dan keluarga besar, dan juga jemaat di mana Bapak dari Sulango bergereja. Allah memberkati kami juga pemirsa dimanapun mereka berada, kiranya berkat-berkat Tuhan juga menjadi bagian mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah bincang santai pelajaran sekolah sahabat bersama ketua jemaat. Jangan lupa saksikan minggu depan dengan tokoh yang lain, dan kita akan bersama-sama mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat dengan santai bersama ketua jemaat. Dan jika Bapak Ibu pemirsa ada pertanyaan, ada saran dan kritik, silakan masukan dan saran akan kami terima untuk kemajuan pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.